Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya mindset yang perlu kita miliki? Nah, sekarang yuk kita memperbaiki satu persatu. Kita mulai dari mindset dulu. Mindset apa sih yang seharusnya kita miliki? Kalau tadi ngomongnya katanya karir itu bukan tangga, terus karir itu seperti apa gitu ya? Mungkin ada yang bertanya. Nah, ini ada salah satu ungkapan atau analogi gitu ya, bahwa karir itu ibarat seperti taman bermain. Saat kita melihat pekerjaan kita dan melihat apa yang kita kerjakan sehari-hari dan itu menjadi bagian dari karir kita, maka seharusnya yang kita rasakan, yang kita bayangkan itu seperti kita ke jungle gym, ke taman bermain. Maksudnya seperti apa sih? Nah, ketika kita ngomongin karir adalah sebuah jungle gym, maka fokus kita adalah karir itu sebuah hal yang bisa kita explore. Jadi kalau ngomongin kerjaan itu bukan sesuatu yang limited tadi. Jadi kalau kita compare sama mindset tangga, kalau di tangga kita menganggap karir itu limited, ya udah lakukan apa yang bos suruh, seakan-akan ya udah kita akan terjebak di situ, itulah karir sebagai tangga. Tapi kalau karir sebagai jungle gym atau taman bermain, maka kita ingin mengeksplorasi. Oke, bos minta ini, atau mungkin klien saya, ya, klien saya di bisnis saya ini, saya punya klien, punya customer, mintanya ini. Kalau kita sebagai tangga, kita akan stres tuh, karena apa? Karena ngerasa itu harus banget dipenuhi. Karena kalau enggak, ya udah saya nggak bisa nyampe ke puncak. Tapi kalau eksplorasi, kita akan lebih banyak mengajukan pertanyaan. Oh, kenapa ya? Kok dibutuhkan? Saya harus melakukan ini. Oh, kenapa ya? Kok klien menuntutnya seperti ini? Apa yang bisa saya eksplor? Ya, hal baru apa ya yang belum saya tahu sebelumnya dan seterusnya. Jadi rasa ingin mengeksplor itu akan muncul. Seperti anak kecil yang kita ajak ke alun-alun. Mungkin kalau punya anak ya, Bapak Ibu, kita ajak ke alun-alun. Misalnya saya ada 2 anak, laki-laki dua-duanya, kalau udah diajak ke playground tuh, mereka langsung melihat playground itu sebagai sesuatu yang bisa dieksplor. Mereka lari ke kanan, lari ke kiri, dan seterusnya. Tidak hanya fokus kepada satu mainan saja, tapi semuanya dieksplor terlebih dahulu. Yang kedua adalah eksperimen. Orang yang punya mindset karir adalah sebuah tempat untuk mengeksplorasi, maka kalau kata Mbak Suci di sini, eksplor bisa lebih kreatif ya, betul. Maka itu akan mengasah kreativitas. Kita tidak terpaku pada instruksi, tapi kepada reason behind. Kenapa sih? Dan untuk alasannya saya sudah dapat why-nya, tapi untuk mencapai itu kayaknya saya punya solusi lain deh, punya cara lain deh. Begitu juga dengan anak-anak gitu kan, mau main sesuatu, begitu masuk ke taman bermain, yang dilihat pertama mungkin perosotan, tapi dia nggak langsung main perosotan doang kan, dia akan coba lihat semuanya, lalu dia akan menentukan sendiri nih, mana yang paling menarik untuk saya coba dulu. Tapi nanti begitu saya coba yang ini, saya akan coba yang lain dan seterusnya. Nah, itu ngomongin tentang eksplorasi. Lalu eksperimen. Karena bisa jadi mainan yang anak-anak coba itu sebelumnya belum pernah dia pakai. Misalnya ada mainan bentuknya seperti ini, lingkaran seperti ini. Nah, mungkin ini jarang ya. Yang sering kan ayunan, kemudian perosotan. Oh, tapi ini apa ya? Oh, itu ternyata untuk keseimbangan. Dia bereksperimen dulu, dia coba dulu. Oh, ternyata bukan gini mainnya. Kayaknya lebih seru seperti ini. Oh, ternyata lebih seru seperti itu. Kalau mindset kita terhadap karir, bahwa karir itu adalah ngomongin eksperimen, maka kita tidak akan takut untuk melakukan kesalahan selama niat kita untuk belajar. Jadi kita tidak merasa terancam ketika melakukan kesalahan. Dan kita tidak akan merasa tadi burnout tadi, inefficacy tadi, merasa rendah diri ketika kita gagal nih percobaanku. No. Kalau ngerasa gagal nih percobaanku, tamat hidupku, itu artinya mindsetnya masih tangga. Jatuh satu anak tangga udah jatuh ke lantai dasar misalnya. Tapi kalau eksperimen jatuh di satu perosotan, oh tenang, masih banyak mainan yang lain. Oh tenang, ini bagian dari serunya bermain gitu ya. Itu kalau kita punya mindset seperti ini. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau tadi di karir adalah tangga itu ngomongin kompetisi, pengen ke puncak dan itu cuma satu orang, maka kita lihat orang lain sebagai ancaman. Kalau di jungle gym atau di taman bermain, justru semakin banyak anak, semakin rame. Nah, kalau ngomongin misalnya siapa anak artis terkenal yang sering kita tonton atau kita tahu ya, misalnya Rafathar gitu ya, dia bisa booking yang namanya Dufan, di booking untuk dia seorang gitu, sendirian. Apakah seru? No, meskipun dia punya uang banyak, bisa nutup Dufan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau ngomongin jungle gym ya serunya kalau rame-rame, harus bareng-bareng gitu kan. That's why kalau kita punya mindset, saya ingin mengeksplor, saya sedang mencoba eksperimen,
dan saya pengen berkolaborasi. Oh, ada teman saya yang tertarik juga ke sana. Yuk kita ngobrol bareng, kita kolaborasi. Siapa tahu kita bisa saling belajar satu sama lain. Gitu. Jadi ngomongin kolaborasi. Jungle Gym juga ngomongin tentang challenge yourself, Bapak Ibu. Anak-anak kalau naik perosotan yang pendek, dia akan tertantang untuk nyoba lagi yang lebih besar. Beda sama mindset tangga tadi. Udahlah cari aman aja, gitu kan? Udah yang penting bos senang. Masalah saya ngerjain hal yang monoton dan saya bosen, nggak apa-apa. Yang penting bos senang, saya dapat duitnya karena saya butuh duitnya. Tadi balik lagi ke hal yang sifatnya materi, sehingga kita tidak men-challenge self development kita, yang itu justru menjadi nilainya lebih besar daripada materi, karena ini ngomongin tentang masa depan gitu ya. Jadi challenge yourself, learn something new, mencoba belajar hal yang baru. Jadi kalau pernah melakukan sebuah aktivitas pekerjaan, kalau orang punya mindset ini adalah jungle gym, maka dia nggak akan pernah puas tuh mencoba dengan satu cara. Misalnya, oh aku udah bisa editing video dengan aplikasi ini, tapi kayaknya yang lain bisa pakai aplikasi yang lain, saya mau coba gitu ya. Meskipun sebenarnya dari atasan atau mungkin dari perusahaan hanya menuntut satu hal itu, tapi kita akan terus mencoba untuk learn something new. Dan ini akan membantu kita untuk berinovasi. Nah, betul banget nih, kalau tadi ada yang bisa bilang terjebak di zona nyaman, itu betul sekali. Jadi, bisa jadi kalau mindsetnya masih seperti tangga tadi, ya udahlah zona nyaman aja gitu. Padahal tangga tadi nggak tahu ujungnya kemana dan ujungnya ada atau enggak, kan itu asumsi kita, karena kembali lagi kalau ujungnya adalah naik jabatan, ujungnya adalah jadi direktur, itu out of control, di luar kontrol kita. Tapi kalau punya mindset karir adalah jungle gym, maka kontrolnya ada di kita. Kita mau main yang mana terserah kita mau main apa aja juga kita yang menentukan. So, balik lagi, maka mindset ini adalah mindset yang tepat, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketika kita melihat aktivitas pekerjaan kita atau mindset kita terhadap karir gitu ya. Dan yang terakhir, kalau kita punya mindset ini, kita akan selalu berorientasi untuk menjadi seorang expert atau mastering something. Kira-kira nanti beberapa tahun ke depan saya expert di bidang apa ya? Selalu muncul di pikiran kita. Beda sama yang tadi. Udahlah, yang penting tadi balik lagi ke mindset yang keliru tadi ya. Yang penting bos happy dan sebagainya. Bodo amat saya nanti jago apa, yang penting saya dapat apa yang saya mau. Karena tadi orientasinya materi. Kalau orang orientasinya adalah self-development, orientasinya adalah kemampuan atau kapabilitas diri, orientasinya adalah memberikan manfaat, maka dia akan tidak pernah berhenti untuk menguasai sesuatu yang baru, untuk mempelajari hal yang baru. Oh, kayaknya dengan cara yang ini akan lebih mudah nih membantu banyak orang. Oh, ternyata yang selama ini saya lakukan ada hal baru ya yang bisa saya coba gitu kan. Sehingga orientasinya ingin bisa menjadi seorang expert atau mastering tadi.